Dalam video ini kita akan bahas bagaimana cara membebaskan diri dari hutang riba. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe dulu untuk mengikuti video-video yang ada dalam channel Ojatsu TV ini. Ya, di zaman sekarang ini banyak sekali umat muslim yang terlilit hutang riba. Itu luar biasa, terlilit berbagai macam riba, mulai dari kartu kredit, cicilan motor, cicilan mobil, bahkan HP sekalipun nyicil. 2015 yang lalu, sampai pada puncaknya, semua barang-barang yang saya beli dengan cara kredit, Allah hancurkan semuanya, artinya harus dikembalikan kepada leasing. Karena tidak sanggup bayar. Kenapa tidak sanggup bayar? Bukan karena penghasilannya yang kurang, tapi Allah stop rezekinya, Allah ambil keberkahannya, sehingga penghasilan besar, tapi entah kemana uangnya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara membebaskan diri dari riba, alangkah baiknya kita bahas dulu apa itu riba. Nah, riba secara bahasa adalah pinjaman atau simpanan yang ada nilai tambahnya. Jadi, kalau kita minjam 100.000, terus kita harus bayar 105.000 misalkan, maka itu sudah termasuk riba. Apalagi kalau tambahannya jutaan bahkan puluhan juta. Nauzubillah min dzalik. Misalkan kita nyicil mobil, ya, kita nyicil mobil per bulannya 4 juta, karena suatu hal di bulan kelima misalkan tidak bisa membayar atau telat, maka biasanya oleh leasing dikenakan denda. Nah, itu sudah termasuk riba. Jadi, cicilan mobil, kredit mobil itu hampir dipastikan termasuk ke dalam riba. Nah, apa sih perbedaan hutang biasa dengan hutang riba? Kalau hutang biasa itu pinjam uang 100.000, bayar lagi 100.000, jadi tidak ada nilai tambahnya. Nah, kalau riba itu pinjamnya sekian, tapi bayarnya lebih dari jumlah yang kita pinjam. Ya, jadi perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau hutang biasa itu tidak haram, ya, halal, cuma tidak disukai Allah karena kita menjadi ketergantungan. Dan biasanya yang punya hutang itu terhina di siang hari dan tidak tenang di malam hari. Nah, kalau riba, ya, hutang yang ada ribanya itu jelas-jelas haram, bahkan dosa besar, ya. Bahkan lebih besar daripada berzina, gitu. Dosa riba itu sama dengan kita berzina dengan orang tua kita sebanyak 36 kali bahkan lebih. Nauzubillah min dzalik. Nah, Allah sendiri dengan jelas mengancam orang-orang yang melakukan riba. Bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah memusnahkan riba, maka saya merasakan sendiri 2015 motor, mobil, sebagainya itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketenangan kita, ya, ketenangan kita dalam hidup itu juga dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagi sahabat yang saat ini terlilit hutang riba, saya anjurkan segera tinggalkan riba, yang bisa dikembalikan, kembalikan. Kalau ada yang masih nyicil motornya, kembalikan saja motornya. Jangan takut kehilangan, jangan takut rugi. Percaya kalau kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Selanjutnya, dalam surat Al-Baqarah 279, Allah berfirman, maka jika kamu tidak meninggalkan riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangimu. Bayangkan, ketika kita berperang dengan tentara saja, itu kemungkinan menang itu sangat kecil sekali. Apalagi kalau kita berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Mustahil kita bisa menang. Ya, bagaimana kita mau meminta rezeki kepada Allah? Bagaimana kita mengharapkan kehidupan yang berkah, sedangkan kelakuan kita dengan berbuat riba itu sama artinya dengan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Jadi sekali lagi, tinggalkan riba. Ya, lepaskan harta riba. Nah, bagaimana kalau misalkan hutangnya itu berupa pinjaman uang ke bank atau kartu kredit yang memang kita nggak ada aset untuk kembaliin. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam video yang satu ini. Jadi, kita akan bahas bagaimana cara membebaskan diri dari
riba. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin membebaskan dari riba. Langkah yang pertama itu bertobat. Ya, bertobat, memohon ampun kepada Allah, menyadari, mengakui bahwa kita sudah berbuat dosa besar. Sholat tobat, perbanyak istighfar, ya, perbanyak baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, sebanyak-banyaknya. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang sudah bebas riba, atau minimal berkumpul dengan orang-orang yang punya keinginan untuk bebas riba. Yang ketiga, mulai berbisnis syariah bebas riba. Jadi tidak ada cara lain untuk menambah penghasilan kita sehingga bisa melunasi hutang kecuali kita mulai berbisnis. Ya, tentunya bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas satu persatu. Langkah pertama tadi bertobat. Ya, bertobat ini harus benar-benar tobat, harus benar-benar bertekad dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam niat kita untuk benar-benar menjauhi yang namanya riba, meninggalkan apapun yang berbau riba. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tobat ini harus kita continue, istiqomah, sholat tobat. Kalau perlu, setiap habis sholat fardu, kita lanjutkan 2 rakaat sholat tobat. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Karena kalau Allah sudah mengampuni kita, maka Allah akan ridhonya memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua tadi, berkumpul dengan orang yang sudah terbebas dari riba. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa bersama dengan tukang minyak wangi, wangi akan terbawa wangi. Nah, artinya kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sevisi, yang sudah bebas riba, yang tidak mau melakukan riba. Nanti kita akan tertular energi positifnya, akan tertular ilmunya, ya, dan kita akan semakin bersemangat untuk meninggalkan riba. Yang ketiga tadi, mulailah berbisnis syariah yang terbebas dari riba. Jangan sampai, oke lah mau berbisnis, tapi kan nggak ada modal. Lalu kemudian Anda minjem lagi ke bank, itu sama aja bohong ya. Sebagus apapun bisnis Anda nantinya, kalau modalnya dari pinjaman bank yang berbau riba, maka bisa dipastikan hasilnya tidak akan berkah. Bahkan bisa dihancurkan lagi, lebih hancur lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian biasanya orang yang terlilit hutang riba itu melakukan satu kesalahan besar yang seolah-olah tindakan yang benar, padahal itu menjerumuskan ke masalah yang jauh lebih besar. Hal apakah itu? Yakni minjem uang untuk mencicil, minjem uang untuk bayar hutang. Inilah lingkaran setan yang biasanya membuat orang yang sedang terlilit hutang riba semakin terlilit lagi, hutangnya semakin besar. Kenapa? Karena ingin jalan pintas, ya, tidak mau bersabar. Ya, ketika ditagih ya oleh rentenir atau oleh debt collector, nggak mau bersabar, akhirnya minjem uang ke tetangga untuk membayar cicilan. Akhirnya yang cicilan tidak lunas, malah nambah hutang. Inilah yang harus dihindari. Betul-betul harus dihindari. Saya pernah melakukan hal itu hingga saya berhutang lebih dari 100 juta untuk menutupi riba tersebut. Akhirnya makin terpuruk. Dan setelah saya memutus rantai itu, ya, saya katakan dalam hati saya nggak mau minjem uang untuk bayar hutang. Kalau belum ada dari hasil bisnis saya sendiri, lebih baik tidak dibayar dulu daripada harus berhutang lagi. Nah, alhamdulillah setelah melakukan itu, atas pertolongan Allah, hutang riba saya mulai terlunasi. Nah, mungkin itu tips dari saya saat ini, ya. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama, bertaubat kepada Allah. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang sudah terbebas dari riba. Yang ketiga, mulailah berbisnis syariah. Nah, insya Allah di video berikutnya saya ingin sharing tentang sebuah bisnis syariah yang sudah terbukti membebaskan ratusan umat terbebas dari hutang riba. Oke, jadi jangan lupa subscribe channel Ojatsu TV ini sehingga bisa melihat video-video berikutnya yang insya Allah bermanfaat bagi umat. Terima kasih.